Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Zah Iqbal, saya ingin menyampaikan apa yang ada di buku yang sudah saya baca, yaitu yang non-fiksi sama fiksi. Nah, fiksinya itu berjudul Lilin. Terang itu membuat hidup gelap. Nah, pertama itu ada ringkasan buku, terus apa yang paling saya suka dari buku ini, dan menurut saya buku ini tuh rekomendasi atau enggak, dan apa yang saya kurang suka dari buku ini. Nah, pertama itu ringkasannya itu ada seorang tokoh remaja yang berusia 17 tahun yang terkenal sebagai siswa berprestasi di sekolah. Alena selalu memperoleh juara satu di semua lomba yang diikutinya. Nah, terus apa yang saya paling suka, Alena itu tuh punya prestasi luar biasa, tapi hidupnya sepi hidupnya tuh kayak sepi dari kasih sayang gitu. Jadi dia tuh kayak kurang kasih sayang sama orang tuanya. Nah, terus kayak menurut saya buku ini tuh sangat banget rekomen gitu kan, karena supaya kayak jadi lebih semangat gitu loh dalam berprestasi, walaupun kita kurang kasih sayang ke orang tua, dari orang tua, tapi dia tuh punya semangat yang bener-bener semangat banget, tanpa menyerah. Malah tuh dia menunjukkan kalau dia tuh bisa gitu loh, dari bukan dari support ayah dan ibunya, tapi tuh dia bener-bener bisa gitu loh, sampai bener-bener dapet berprestasi terus dan dapat juara juara satu. Jadi menurut saya ini tuh sangat rekomendasi banget, karena supaya lebih semangat lagi dalam menjalani hidup gitu. Dan yang dari saya nggak sukanya kayak hubungan Alena dengan orang tuanya yang terasa sangat dingin tanpa banyak penjelasan lebih dalam. Terus kebencian orang tuanya muncul sejak kecil, tapi alasannya belum digali jauh. Jadi beberapa bagian terasa sedikit menggantung gitu. Jadi ceritanya itu menurut saya tuh agak menggantung gitu loh, kayak nggak terlalu jelas gitu. Nah, terus yang kedua itu ada buku non-fiksi. Buku non-fiksinya Nah, buku non-fiksi ini tuh bahasa Indonesia, pengarangnya itu Sarwo Indah Ika WS dan Sekar Galuh Indah. Nah, pendahuluannya itu tuh buku bahasa Indonesia terbitan Media Tama, disusun sebagai panduan pembelajaran kurikulum merdeka yang bertujuan meningkatkan kemampuan literasi siswa. Nah, terus ada kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihannya itu bahasa yang digunakan sederhana dan mudah dimengerti, materinya itu runtuh, serta contoh dan latihannya cukup bervariasi. Nah, tapi kekurangan itu beberapa penjelasan masih terasa singkat dan ada latihan yang belum membahas soal secara mendalam gitu loh, sehingga perlu sumber tambahan. Nah, terus ada sinopsis. Sinopsis itu buku ini membuat berbagai materi kebahasaan seperti teks narasi, deskripsi, terus eksplanasi hingga prosedur gitu. Dan terus ada kesimpulan dan rekomendasi. Secara umum buku ini cocok digunakan sebagai pegangan utama pembelajaran bahasa Indonesia, karena materinya itu tuh tersusun rapi dan mudah diikutin. Jadi segitu aja apa yang saya simpulin dari buku non-fiksi sama fiksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.